Bab 241 Pegunungan Awan Iblis. Lin Yun berbalik dan menatap Zhang Lei. Tatapan mereka bertabrakan seperti dua pedang yang beradu di udara. Aku akan menanganinya sendiri. Zhang Lei menghentikan kedua rekannya yang ingin bertindak melawan Lin Yun. Dia tersenyum, sepertinya kalian masih belum jelas tentang perbedaan kultivasi kita. Baiklah, aku akan membiarkan kalian mengalaminya sendiri. Zhang Lei tiba-tiba melepaskan auranya di tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam dan melesat keluar sebelum ada yang bisa bereaksi. Dia tiba di depan Lin Yun dalam sekejap mata dan melayangkan sebuah pukulan. Pukulannya berkembang dengan api biru, yang begitu terang sehingga menyengat mata. Kecepatan yang sangat cepat. Huang Fu Jingxuan terkejut. Mengandalkan kultivasinya, kecepatan Zhang Lei hanya dengan satu langkah lebih cepat dari banyak teknik gerakan. Tidak lebih dari 10% orang di aula kontribusi mampu mengimbangi pukulan Zhang Lei. Wajah Huang Fu Jingxuan berubah. Dia tahu bahwa pukulan Zhang Lei tidak bisa dihindari. Wajah Zhang Lei tidak sedap dipandang dan dia sangat cepat sehingga dia tidak memberi kesempatan pada Lin Yun untuk merespon. Tidak hanya dia, tapi banyak orang di aula yang berkeringat untuk Lin Yun. Di sisi lain, dua rekan Zhang Lei mencibir pada kenyataan bahwa Lin Yun begitu kurang ajar untuk memprovokasi Zhang Lei. Di bawah ledakan besar dari pukulan itu, tubuh Lin Yun hancur berkeping-keping. Saudara Lin. Wajah Huang Fu Jingxuan berubah drastis, tapi dia tiba-tiba berhenti karena ada sesuatu yang tidak beres. Tepat setelah keterkejutan awal semua orang, Lin Yun tiba-tiba muncul di hadapan Zhang Lei. Pada saat itulah mereka menyadari bahwa itu adalah bayangan. Trik yang menyedihkan. Zhang Lei mendengus. Energi asalnya berfluktuasi di dalam tubuhnya, menunjukkan kultivasinya di 10 besar pada peringkat fana. Dia tiba-tiba menerjang ke depan dan menghancurkan 3 bayangan Lin Yun. Tapi tepat ketika dia hendak menghancurkan yang keempat, Lin Yun tiba-tiba membuka matanya lebar-lebar. Hunus pedangmu. Tinjumu tidak bisa menjadi ancaman bagiku. Lin Yun melemparkan tinju naga harimau. Zhang Lei terpesona oleh dampak yang sangat besar dan mundur 3 langkah saat mendarat di tanah. Energi asal tubuhnya melonjak dan menghancurkan energi dari tinju Lin Yun di tubuhnya. Dia tidak terluka, tapi dia sangat dipermalukan dari bentrokan itu. Lumayan. Kamu memiliki beberapa keterampilan. Tidak heran kamu begitu sombong setelah hanya 3 bulan. Wajah Zhang Lei menjadi gelap. Dia mengambil artefaknya dari kantong interspasialnya. Wajah Lin Yun berubah menjadi muram saat ini. Dia tidak berani meremehkan Zhang Lei saat ini. Lagi pula, tidak ada yang lemah di antara mereka yang berada di 10 besar. Dari pertarungan mereka sebelumnya, Lin Yun langsung tahu bahwa Zhang Lei jauh lebih kuat dari Ye Liu Yun. Energi usia telah menyempurnakan energi asalnya, tapi dia tidak bisa mendapatkan keuntungan apapun melawan Zhang Lei. Lagi pula, Zhang Lei tidak terluka dari pertarungan mereka sebelumnya, tapi ini juga membangkitkan semangat juang Lin Yun. Tidak mungkin dia bisa melepaskan misi peringkat A, terutama karena orang-orang ini memiliki kultivasi saat ini karena hadiah giok spiritual kelas 2. Keduanya berhadapan di bawah atmosfer yang tegang. Pertarungan di antara mereka tidak bisa dihindari. Zhang Lei menghunus pedangnya setengah inci dari sarungnya, menerangi seluruh aula. Tapi tepat ketika Zhang Lei hendak menghunus pedangnya sepenuhnya, dia tadi menyatukan kedua alisnya dan mendengus, "Sudah cukup. Apakah kalian berdua berniat untuk mengadakan pertempuran hidup mati di aula kontribusi? Keluar dari sini jika kalian berdua ingin menyelesaikan dendam kalian. Masih ada orang lain yang ingin menerima misi." Nada bicaranya dingin, penuh dengan gengsi yang tak perlu dipertanyakan lagi. Zhang Lei mengertakkan gigi dan akhirnya menyerah. Dia tidak berani melawan seorang diaken. Dia mengembalikan pedangnya ke dalam sarungnya dan meninggalkan aula. Ketika dia berjalan melewati Lin Yun, dia mendengus, "Saya harap Anda seberuntung ini sepanjang waktu. Jangan berpikir bahwa akan semudah itu menerima misi bintang 5. Aku tidak percaya kamu akan kembali hidup-hidup. Keberuntungan. Terserahlah." Lin Yun tidak menjawab dan pergi membawa kotak pedangnya. Ketika dia kembali ke Gunung Liontin, dia menyapa Xin Yan dan bersiap-siap untuk pergi. Mo Cheng dan Xin Yan memandangi Lin Yun yang pergi dengan kuda naga darah dengan ekspresi rumit di wajah mereka. Beberapa waktu kemudian, Mo Cheng menghela nafas, "Kakak perempuan, bukankah dia sedikit terlalu impulsif?" Impulsif. Jangan tertipu oleh penampilannya. Xin Yan tersenyum, dia bahkan tidak menggunakan pedangnya saat dia mengalahkan Ye Liu Yun, yang berarti dia bisa mengalahkan Ye Liu Yun tanpa menggunakan pedang tuan. Apakah Anda tahu apa artinya itu? Apa? Mo Cheng bingung.
Ini berarti bahwa meskipun adik laki-laki Lin tidak berada di 10 besar di peringkat fana, dia memiliki kekuatan yang setara dengan mereka. Saya yakin dari 10 besar, hanya Zhang Lei yang tidak bisa mengetahuinya. Xin Yan berpikir dalam-dalam dan melanjutkan, saudara muda Lin tidak pernah impulsif dan dia tidak akan menerima misi apapun jika dia tahu bahwa dia tidak memiliki kekuatan untuk menyelesaikannya. Tapi karena dia memiliki kekuatan, dia secara alami tidak ingin dibatasi oleh aturan. Dia adalah seseorang yang bahkan berani membunuh Wang Ning, jadi mengapa dia harus mengkhawatirkan aturan seperti itu? Mo Cheng terkejut ketika dia mengerti. Dia teringat bagaimana Lin Yun tidak mengalami kerugian apapun dari telapak tangan Fu Lingtian. Mungkin Lin Yun sudah memiliki kekuatan yang sebanding dengan 10 besar. Mungkin dia terlalu malas untuk menantang peringkat. Tapi masih berbahaya untuk mengambil 4 misi bintang 5 peringkat A. Mo Cheng berkata dengan nada prihatin. Dia pada akhirnya harus mengandalkan dirinya sendiri. Jika tidak, bagaimana dia bisa menjadi lebih kuat tanpa mengalami hidup dan mati? Kekaisaran Qin besar tidak hanya memiliki paviliun pedang Ling Qiao, jadi dia masih harus menempuh jalan panjang. Bagus kalau dia bisa memikirkan semuanya sebelumnya. Xin Yan menjawab. Pegunungan awan iblis terkenal berbahaya di Kekaisaran Qin besar. Pegunungan tak berujung diselimuti oleh awan iblis, begitulah pegunungan itu mendapatkan namanya. Pegunungan ini diselimuti kegelapan abadi dari pohon-pohon yang menjulang tinggi dan binatang iblis yang tinggal di dalamnya. Bahkan binatang iblis di perbatasan berada di alam bela diri mendalam. Ada juga binatang iblis alam istana ungu di kedalaman pegunungan. Rumor mengatakan bahwa bahkan ada binatang iblis alam jiwa surgawi. Hal ini menambahkan selubung misterius di atas pegunungan awan iblis. Binatang iblis juga memiliki jejak sifat iblis, jadi mereka lebih kuat dari binatang iblis di dunia luar. Misalnya, binatang iblis di sini di tahap ketiga alam bela diri mendalam di sini setara dengan binatang iblis di tahap keempat alam bela diri mendalam di dunia luar. Kemudian lagi, bahaya juga mewakili sebuah kesempatan. Sekte Pedang Langit, Sekte Huan Yuan, Sekte Suantian, Villa Bulan Iblis, Akademi Qin Surgawi, dan para elit dari berbagai klan akan sering keluar untuk berpetualang di pegunungan awan iblis. Di perbatasan pegunungan awan iblis, pegunungan yang gelap gulita muncul. Bahkan para kultivator di alam bela diri mendalam tidak akan bisa melihat apapun dari jarak 1000 meter. Ini bahkan setelah memasukkan energi asal ke dalam mata mereka. Seorang pemuda dan seekor kuda merah sedang makan daging binatang iblis panggang di bawah pohon yang menjulang tinggi. Fitur wajah pemuda itu terpantul dari api unggun, itu adalah Lin Yun. Mengandalkan kuda naga darah, dia menghabiskan 10 hari untuk sampai ke sini. Pegunungan awan iblis sama seperti rumor yang beredar. Ada binatang iblis alam bela diri yang mendalam di mana-mana di perbatasan pegunungan awan iblis dan tidak ada tempat bagi para kultivator di alam Xiantian. Bahkan para elit di alam bela diri yang mendalam harus berhati-hati di sini. Kamu benar-benar bisa makan. Lin Yun tersenyum, menatap kuda naga darah. Kuda itu memakan hampir seluruh beruang punggung besi. Ketika mereka selesai makan, Lin Yun duduk dengan menyilangkan kakinya dan mulai mencerna makanannya. Setelah beberapa saat, dia membuka matanya dan tersenyum, Lil, Red, ayo kita berdebat. Selama beberapa hari terakhir, mereka sesekali berdebat setiap kali mereka bosan. Itu sangat membantu karena kuda naga darah memiliki garis keturunan naga sejati yang perlu digali. Dan di bawah bimbingan Lin Yun selama beberapa hari terakhir, kuda naga darah telah mendapat manfaat dari perdebatan mereka. Jadi kuda naga darah akan menjadi bersemangat setiap kali mendengar tentang perdebatan dan mulai menyeringai, memperlihatkan gigi gingsulnya yang ikonik. Bahkan sebelum Lin Yun berdiri, kuda naga darah sudah menyerbu. Kau orang yang suka bermain-main. Lin Yun tersenyum. Sejak kuda naga darah berhasil dengan serangan diam-diam, dia jatuh cinta pada taktik ini. Karena Lin Yun sudah jatuh cinta sekali, dia tidak akan jatuh cinta lagi. Lin Yun melayangkan telapak tangan dan mematahkan pohon yang menjulang tinggi. Pukulan dari Lin Yun ini sebanding dengan tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam. Lumayan. Lagi. Lin Yun mendarat di tanah dan memberikan senyuman penuh semangat pada kuda naga darah. Ringkikan kuda naga darah bisa terdengar bersamaan dengan dentuman keras dari pohon-pohon yang tumbang. Banyak binatang iblis mendengar keributan itu, tapi mereka terlalu takut untuk bergerak. Banyak dari mereka telah diganggu oleh kuda naga darah selama beberapa hari terakhir. Tidak mungkin bagimu untuk menyakitiku dengan kekuatan kasar. Sosok Lin Yun berkelebat dengan 7 langkah mendalam. Kuda naga darah meraung dan menundukkan kepalanya saat petir mulai berkumpul di tanduknya.
Akhirnya berhasil. Ekspresi Lin Yun menjadi serius. Ini adalah jurus pamungkas kuda naga darah, serangan petir. Itu adalah serangan yang bisa membunuh binatang iblis di tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam. Secara bersamaan, segumpal aura naga datang dari kuda naga darah, membawa auranya ke tingkat yang lebih tinggi. Seperti sambaran petir, kuda naga darah menyerbu ke arah Lin Yun. Lin Yun segera membela diri dengan kotak pedang Ziyuan, tapi dia masih terlempar dan baru berhenti setelah mematahkan 3 pohon kuno. Menyeka darah dari sudut bibirnya, Lin Yun tersenyum pahit, kamu benar-benar kejam, tapi setidaknya kamu akhirnya mengeluarkan sebagian kecil dari garis keturunanmu. Kuda naga darah berjalan ke arah Lin Yun dan mulai menyeringai. Aku tahu, kamu menang kali ini. Lin Yun tersenyum. Dia mengeluarkan batu giok spiritual dan melemparkannya. Kuda naga darah menangkapnya dan memakannya dalam beberapa kunyahan. Ini mungkin metode kultivasi yang unik untuk kuda naga darah. Lin Yun mengeluarkan plakat misi setelah jeda singkat dan melihatnya sebelum bergumam, kita seharusnya bisa menemukan serigala darah dalam 2 hari, tapi tidak akan mudah bagi kita untuk mengumpulkan 50 esensi darah. Bab 242 7 pukulan dalam 1 langkah. Lin Yun membuka matanya ketika sinar matahari menerangi langit yang gelap. Meskipun fajar sudah menyingsing, pegunungan awan iblis masih terlihat gelap. Tapi itu tidak akan menghalangi penglihatan para kultivator di alam bela diri yang mendalam. Lin Yun terisi penuh setelah istirahat semalaman penuh dan daging binatang iblis. Kuda naga darah tidak terlihat ketika dia melihat sekeliling, jadi Lin Yun tahu bahwa dia pasti pergi mencari binatang iblis lainnya. Bagaimanapun juga, kuda naga darah terlalu cepat untuk ditangkap dan tidak ada pemangsa alami di hutan ini. Ini adalah tempat latihan terbaik untuk kuda naga darah. Saatnya mencari serigala darah. Tempat ini tidak memiliki tantangan untukku. Lin Yun mengetukkan kakinya ke tanah dan berlari seperti gagak emas yang melebarkan sayapnya. Dia dengan lancar mengeksekusi 7 langkah mendalam. Siluet Lin Yun melintas melewati pepohonan yang menjulang tinggi dan saat dia melangkah lebih jauh ke dalam hutan, kesuraman di atmosfer menjadi lebih pekat. Bahaya ada di pegunungan ini setiap saat, jadi tidak mungkin dia bisa lengah. Pada saat yang sama, pengalaman Lin Yun meningkatkan kewaspadaannya. Tiba-tiba, Lin Yun bisa mendengar suara perkelahian yang terjadi bersamaan dengan raungan binatang iblis. Pertarungan antara binatang iblis. Sekarang, itu jarang terjadi. Saatnya untuk melihatnya. Lin Yun tiba-tiba menoleh ke suatu arah dan menuju ke sana. Sesaat kemudian, Lin Yun berdiri di atas pohon yang menjulang tinggi dan melihat ke bawah. Wah, itu brutal. Itu adalah pertarungan antara beruang punggung besi dan kera iblis haus darah. Beruang punggung besi memiliki tinggi 3 meter, dengan bulu padat yang membentuk pertahanan alami. Itu adalah salah satu binatang iblis terkuat yang bisa ditemukan di tepi pegunungan awan iblis dengan kekuatan dan pertahanan yang kuat. Pertahanannya begitu kuat sehingga bahkan seseorang yang berada di tahap keempat alam bela diri yang mendalam tidak dapat melakukan apapun padanya. Tapi itu dalam keadaan mengerikan karena kera iblis haus darah. Kera iblis haus darah memiliki tinggi sekitar 6 meter dan ditutupi dengan bulu hitam panjang dengan otot-otot menonjol yang penuh dengan kekuatan eksplosif. Beruang punggung besi tampak seperti anak kecil dibandingkan dengannya. Beruang punggung besi yang terkenal dengan pertahanannya sedang dihancurkan oleh tinju kera iblis haus darah. Beruang punggung besi penuh dengan luka-luka, tapi kera iblis haus darah hanya mempermainkannya. Lin Yun menyaksikan seluruh pertempuran dari atas pohon. Kera iblis haus darah tiba-tiba mengangkat beruang punggung besi menggunakan cakarnya untuk menggali ke dalam dagingnya dan mencabik-cabiknya menjadi 2. Ketika darah memercik dari beruang punggung besi, kera iblis haus darah membuka mulutnya dan mulai meminum darahnya dalam seteguk. Hal ini membuat kera yang menyeramkan itu terlihat semakin menyeramkan. Kera iblis haus darah ini seharusnya berasal dari kedalaman pegunungan awan iblis, jadi tidak ada binatang iblis dari perbatasan yang bisa bertarung dengannya. Ini benar-benar brutal. Kera iblis haus darah kemudian meraih inti binatang beruang punggung besi dan mulai mengunyahnya. Bahkan setelah melahap inti binatang itu, kera iblis haus darah masih terlihat tidak puas dan menginjak-injak mayat beruang punggung besi. Tidak butuh waktu lama sampai mayat itu berubah menjadi tumpukan bubur. Tiba-tiba, kera iblis haus darah berbalik untuk melihat ke arah Lin Yun saat gelombang aura pembunuh merasuk ke matanya. Tepat ketika Lin Yun bertanya-tanya apakah dia ditemukan, kera iblis haus darah meraung. Raungannya menyebabkan badai dahsyat, yang menerbangkan dedaunan di sekitar Lin Yun dan menampakkan sosoknya. Aku ketahuan. Itu benar-benar memiliki perasaan yang tajam. Lin Yun tidak panik di atas pohon.
Dia menatap kera iblis haus darah dan tersenyum, kamu memperlakukanku sebagai mangsa. Kera iblis haus darah meraih kepala beruang buntut besi dan melemparkannya ke arah Lin Yun. Lin Yun dengan lembut melompat dan mendarat di tanah. Saat dia mendarat di tanah, sebuah ledakan besar datang dari arah belakangnya. Cabang pohon tempat dia berdiri sebelumnya hancur menjadi debu. Tak lama kemudian, Lin Yun mendapati dirinya diselimuti oleh bayangan. Sebuah tinju yang lebih besar dari kepala Lin Yun datang melesat ke arahnya. Tekanan dari pukulan itu menyapu dedaunan di sekitarnya di tanah. Dengan goyangan lembut tubuhnya, Lin Yun dengan mudah menghindari kera iblis haus darah. 7 langkah mendalam terlalu dalam dan tidak ada yang bisa dilakukan kera iblis haus darah pada Lin Yun. Kera iblis haus darah meraung dengan marah dan menginjak ke arah Lin Yun, tapi Lin Yun menghindarinya dengan mudah. Lin Yun juga dengan mudah menghindari beberapa serangan berikutnya dari kera iblis haus darah, yang membuat kera iblis haus darah marah. Kera iblis haus darah kehilangannya dan dengan panik mengacungkan tinju dan cakarnya. Di saat yang sama, segumpal aura iblis terpancar dari kera iblis haus darah. Mengamuk. Sekarang itu menarik. Lin Yun tersenyum saat jejak semangat juang membara di matanya. Menurutnya, hanya binatang iblis di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam yang telah mengamuk yang layak menjadi lawannya. Tangan Lin Yun tiba-tiba berdesir dengan energi asal. Jari-jarinya mulai berubah dan energi asalnya terus-menerus dikompresi. Tiba-tiba, dia mendorong tangannya ke depan dan mengeksekusi segel Vajra abadi. Kera iblis haus darah kolosal tiba-tiba dikirim terbang menjauh, merobohkan pohon demi pohon. Sifat iblis dari kera iblis haus darah benar-benar terpicu saat ia menyerang ke arah Lin Yun. Lin Yun mengambil satu langkah ke depan dan menggunakan kekuatan naga harimau, melepaskan aura yang kuat yang langsung menerobos tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam dan masuk ke tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam. Segel pemecah langit. Lin Yun melontarkan sebuah pukulan, yang membuat kera iblis haus darah terbang lagi. Lin Yun melesat ke depan, meninggalkan bayangan di tempat dia berdiri. Sebelum kera iblis haus darah mendarat di tanah, pukulan Lin Yun terbang lagi, diberdayakan oleh segel pemecah langit. Dia menggunakan tinjunya seperti pedang, mengambil 7 langkah dan melemparkan 7 pukulan. Karena 7 langkah mendalam, semua ini terjadi dalam sekejap. Ketika 7 pukulan mendarat di kera iblis haus darah mulai bergetar hebat di udara. Itu adalah energi asal dan niat pedang dari Lin Yun yang menyebabkan malapetaka untuk itu. Pada saat berikutnya, kera iblis haus darah meledak bahkan sebelum mencapai tanah. Ketika darah kera iblis haus darah menghujani, Lin Yun mengulurkan tangan untuk meraih inti binatang itu tanpa ada tetesan darah yang mendarat di pakaiannya. Kera iblis haus darah terpotong menjadi beberapa bagian. Tinju naga harimau itu ganas dan sangat cocok dengan 7 langkah mendalam. Menciptakan 7 bayangan dalam 1 langkah dan memungkinkan saya untuk melontarkan 7 pukulan dalam sekejap. Saya percaya bahwa bahkan para elit di tahap keempat dari alam bela diri mendalam tidak akan mampu bersaing dengan saya. Melalui pertarungan ini, Lin Yun menyadari betapa kuatnya tinju naga harimau yang dipasangkan dengan 7 langkah mendalam. Tapi ini baru permulaan. Ketika 7 langkah mendalam mencapai penguasaan yang lebih besar, dia akan mampu memadatkan segel gagak emas. Saat itulah teknik gerakan yang berasal dari ilmu mengejar matahari dewa ini bisa mengeluarkan kekuatan aslinya. Saatnya mencari serigala darah. Lin Yun tidak merasakan apa-apa setelah mengalahkan kera iblis haus darah. Dibandingkan dengan kelompok serigala darah, kera iblis haus darah hanyalah makanan pembuka. Selain Raja Serigala, kawanan serigala darah pasti melebihi 50. Serigala darah sendiri adalah monster iblis elit di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam. 3-5 dari mereka bisa memburu binatang iblis di tahap keempat dari alam bela diri mendalam. Sedangkan untuk Raja, itu berada di tahap keempat puncak alam bela diri yang mendalam dengan kekuatan dan kecerdasan yang menakutkan. Jika seluruh kelompok dimobilisasi, bahkan alam bela diri mendalam tahap kelima pun akan berubah menjadi mangsa. Aku tidak punya peluang untuk menang kecuali aku mengalahkan Raja Serigala dalam 10 jurus. Tapi binatang iblis bukanlah kultivator, jadi peluang saya untuk menang seharusnya sekitar 60%. Lin Yun membuat perhitungannya berdasarkan informasi pada token misi. Tapi dia tidak cemas. Saat Lin Yun melangkah jauh ke dalam pegunungan awan iblis, dia akan membunuh setiap binatang iblis yang menghalanginya. Binatang iblis di kedalaman pegunungan setidaknya setingkat dengan kera iblis haus darah, jadi mereka adalah lawan yang hebat untuk dilawan Lin Yun. Lin Yun juga telah mengalami perubahan besar selama beberapa hari terakhir dalam temperamennya.
Tatapannya menjadi lebih tajam dan aura pembunuh di sekelilingnya menjadi lebih pekat. Sekarang, yang dia butuhkan hanyalah melirik ke arah binatang-binatang iblis itu agar mereka gemetar ketakutan. Binatang iblis yang lebih lemah akan melarikan diri saat melihatnya. Melalui pertarungan yang konstan, 7 langkah mendalam tumbuh lebih cocok dengan tinju naga harimau. 5 hari kemudian, Lin Yun tiba di sebuah tanah kosong di hutan dan menemukan jejak serigala darah. Tapi dia tampaknya tidak beruntung karena kawanan ini memiliki sekitar 100 serigala. Serigala-serigala itu memiliki bulu merah tua yang membuat mereka menonjol di hutan. Mereka sedang berburu. Mata Lin Yun berbinar. Jika serigala darah sedang berburu, Raja Serigala pasti harus mengendalikan seluruh kawanan, jadi jumlah serigala darah di sekitarnya akan jauh lebih kecil. Sepertinya dia tidak sepenuhnya tidak beruntung. Bab 243 Raja Serigala Darah. Bentuk serigala merah terlihat melesat melewati perbukitan. Lin Yun menyembunyikan dirinya di atas pohon dan tidak sembarangan bergerak. Sepertinya ada yang tidak beres. Kawanan serigala itu bertingkah tidak normal. Sebelum dia bisa melihat lebih jelas apa yang sedang terjadi, seekor serigala melolong. Teriakannya penuh dengan amarah, mengkhawatirkan binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya di gunung. Bahkan telinga Lin Yun terluka karena raungan itu. Itu adalah Raja Serigala Darah. Lin Yun terkejut. Raja Serigala Darah adalah binatang iblis di tahap keempat puncak alam bela diri yang mendalam. Itu lebih menakutkan daripada binatang iblis di luar pegunungan karena ia telah berjemur dalam sifat iblis dari pegunungan ini untuk waktu yang lama. Sebelumnya, dia berpikir bahwa tidak peduli seberapa kuat Raja Serigala Darah, itu hanya binatang iblis. Lagi pula, dia tidak bisa menggunakan teknik bela diri apapun. Tapi teriakan itu membuat Lin Yun menyadari bahwa Raja Serigala Darah lebih kuat dari yang dia bayangkan. Lin Yun menuangkan energi asalnya ke dalam matanya dan penglihatannya segera meluas. Dia melihat seekor serigala merah yang berukuran hampir 10 meter dengan bercak bulu putih seperti bulan di antara alisnya. Itu memancarkan aura prestise seorang raja. Tentu saja, itu adalah penguasa kelompok serigala, Raja Serigala Darah. Raja Serigala Darah jauh lebih besar dari serigala darah biasa dan tanda bulan di dahinya membuatnya terlihat lebih bergengsi daripada yang lain. Ketika melolong, ia melepaskan aura menakutkan yang langsung menyelimuti hutan dalam radius 20 mil. Binatang iblis yang tak terhitung jumlahnya gemetar di bawah aura Serigala Darah King. Aku tidak percaya kamu akan kembali hidup-hidup. Kata-kata Zhang Lei terngiang di benak Lin Yun. Ini bukanlah misi yang mudah dan menggelikan bahwa Lin Yun berpikir untuk membunuh Raja Serigala Darah dalam 10 jurus. Jika dia benar-benar melawan Raja Serigala Darah dengan pola pikir seperti itu, dia mungkin sudah mati sekarang. Aura Raja Serigala Darah sendiri beberapa kali lebih kuat dari kera iblis haus darah. Sialan. Lari. Raja Serigala Darah benar-benar memiliki aura raja dan itu setara dengan binatang iblis di tahap kelima dari alam bela diri yang mendalam. 8 pemuda dengan kultivasi di sekitar tahap ketiga sampai keempat dari alam bela diri mendalam melarikan diri dengan panik. Jangan panik. Aku akan mengikat ujung yang longgar. Jangan berpisah. Seorang pemuda yang kuat dengan pedang di punggungnya menonjol. Ketika Raja Serigala Darah menerkam ke depan, pemuda itu meraung dan pakaiannya hancur berkeping-keping, memperlihatkan tubuh yang megah. Sebuah diagram kuno dari Dracovan, binatang perpaduan naga dan gajah, terlihat di punggungnya. Ketika dia melayangkan pukulan, serigala merah itu benar-benar terlempar ke belakang. Betapa kuatnya. Itu adalah fisik pertempuran Dracovan, teknik pemurnian tubuh dari Sekte Huanyuan. Lin Yun terkejut ketika dia menyadari bahwa orang-orang ini adalah murid dari Sekte Huanyuan. Itu adalah salah satu dari 4 sekte besar yang setingkat dengan Paviliun Pedang Ling Qiao dan ada beberapa konflik dengan Paviliun. Namun, semua konflik telah terkendali. Memang, murid-murid senior di antara kedua sekte itu tidak terlalu bersahabat. Sayangnya, Lin Yun tidak tahu alasan pastinya. Sekte Huanyuan adalah salah satu pilihannya sebelum dia melangkah ke Kekaisaran Qin besar, tapi dia tidak punya banyak informasi tentang itu. Pemuda yang bertarung sangat kuat, tapi ada jarak yang sangat jauh antara dia dan Raja Serigala Darah. Selain itu, teman-temannya terluka. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengikat ujung yang longgar dan tetap tinggal. Enyahlah. Pemuda itu dengan marah mencabut pedangnya, melepaskan aura pedangnya ke arah Serigala Darah King. Ketika pedangnya bersentuhan dengan perut Serigala Darah King, pemuda itu menunjukkan jejak kegembiraan di matanya. Kakak senior Zuo Yun, awas. Rekan-rekannya berteriak.
Pemuda itu terkejut sejenak ketika dia menyadari bahwa serangannya hanya menimbulkan luka yang cukup parah pada Raja Serigala Darah. Raja Serigala Darah tidak menderita luka yang berarti. Aura Raja sebenarnya sangat halus. Lin Yun mengamati semuanya dari atas pohon. Dia memperkirakan bahwa dia pun akan terluka parah jika dia mengambil pedang itu. Tapi ketika pedang itu bersentuhan dengan Raja Serigala Darah, aura iblis hitam berkumpul di perutnya dan meniadakan sebagian besar serangan pedang itu. Raja Serigala Darah mengeluarkan raungan marah dan memulai pembalasannya. Ia membuka mulutnya, di mana energi iblis berkumpul dan terkompresi seperti matahari merah. Sebelum pemuda bernama Zuo Yun bisa bereaksi, dia diserang oleh matahari merah. Zuo Yun jatuh ke tanah dan memuntahkan seteguk darah. Hebatnya, dia dengan paksa berdiri dan mulai berlari, menunjukkan kehebatan fisiknya. Jika orang lain yang menerima serangan itu, mereka pasti sudah mati atau paling tidak lumpuh. Zuo Yun terluka, tapi dia tidak memikat Raja Serigala Darah ke arah teman-temannya. Dia sebenarnya menggunakan teknik gerakan untuk berlari ke arah Lin Yun. Dia menemukanku. Lin Yun terkejut karena Zuo Yun seharusnya tidak bisa menemukannya. Belum lagi dia sedang bertarung dengan Raja Serigala Darah, jadi bagaimana mungkin Zuo Yun bisa teralihkan perhatiannya. Pada akhirnya, Lin Yun hanya bisa sampai pada kesimpulan bahwa itu semua adalah kebetulan. Lin Yun segera mengambil keputusan dan memejamkan mata. Bunga Ziyuan mulai mekar jauh di dalam dantiannya saat energi asal berfluktuasi di dalam tubuhnya. Sialan. Cepat, selamatkan kakak senior. Mata kelompok dari Sekte Huanyuan memerah ketika mereka melihat Zuo Yun membawa Raja Serigala Darah pergi sendirian. Mereka langsung mengabaikan luka mereka dan berlari. Raja Serigala Darah melesat melalui hutan, menyebabkan debu dan batu beterbangan seperti salju. Hal itu melepaskan aura yang cukup menakutkan di dalam hutan. Jarak 7 mil tidak ada apa-apanya bagi Zuo Yun dan Raja Serigala Darah. Rambut Lin Yun berkibar tertiup angin dan dia tiba-tiba membuka matanya. Pupil matanya yang hitam berkilat dan dia bergerak seperti pedang yang keluar dari sarungnya. Mati. Lin Yun melompat ke atas sebelum turun ke bawah seperti gagak emas saat bunga Ziyuan mekar di dantiannya. Dia melemparkan tinju yang diresapi dengan niat pedangnya. Ini mengejutkan Raja Serigala Darah karena tidak menyangka akan ada orang lain. Sebelum Raja Serigala Darah bisa mengumpulkan aura rajanya, tinju Lin Yun mendarat di luka yang ditinggalkan oleh Zuo Yun. Tinju itu langsung menembus Raja Serigala Darah dan merobek luka besar di dadanya sebelum mengirim Raja Serigala Darah terbang. Raja Serigala Darah mati di depan murid-murid Sekte Huanyuan, sangat mengejutkan mereka. Sudah mati. Mereka berbalik untuk melihat Lin Yun setelah pulih dari keterkejutan mereka. Melihat lambang paviliun pedang Ling Qiao di pakaian Lin Yun, wajah mereka langsung berubah. Seorang murid dari paviliun pedang Ling Qiao. Paviliun pedang Ling Qiao tidak tahu malu. Mereka hanya tahu bagaimana memanfaatkan orang lain. Di mana kakak senior kita? Seorang pemuda berdiri, berteriak pada Lin Yun. Mengambil keuntungan. Lin Yun mengusap hidungnya. Yah, dia tidak bisa berkata apa-apa tentang itu. Raja Serigala Darah sudah terluka dari pertarungannya dengan Zuo Yun dan Lin Yun memanfaatkan itu sepenuhnya. Tinjunya mungkin tampak sederhana, tapi dia memanfaatkan fakta bahwa Raja Serigala Darah masih belum memadatkan aura rajanya untuk menembus tubuhnya. Pada akhirnya, itu hanyalah seekor binatang iblis di tahap keempat dari alam bela diri yang mendalam. Tapi ini hanya berlaku untuk Lin Yun. Jika salah satu dari keenam orang ini berdiri di hadapannya, tidak satu pun dari mereka yang bisa mencapai apa yang dia lakukan. Oleh karena itu, Lin Yun tidak ingin berdebat dengan mereka. Lalu lagi, apa hubungan kakak senior mereka dengan dirinya? Dia seharusnya masih hidup, kurasa. Lin Yun menjawab. Dia tidak melihat Zuo Yun sebelumnya karena dia mengumpulkan kekuatannya dengan mata tertutup. Dia hanya bisa merasakan Zuo Yun lewat di bawahnya, tapi dia sepertinya tidak dalam kondisi yang baik. Apa maksudmu? Pemuda yang kejam itu marah ketika dia mendengar nada santai Lin Yun. Kamu hanyalah tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam. Apakah kamu sedang merayu kematian? Adik Zhang Ping, tenanglah. Jangan impulsif. Seorang murid perempuan berdiri. Apa lagi yang bisa dikatakan? Orang ini pasti mencoba membunuh kakak senior dan mengambil mayat Raja Serigala Darah untuk dirinya sendiri. Tapi dia tidak mengharapkan kita untuk mengikuti, jadi dia tidak berani membalas kita. Zhang Ping menjawab dengan dingin. Dia telah menciptakan kembali seluruh adegan dalam pikirannya. Ketika dia selesai berbicara, murid-murid lain memandang Lin Yun dengan dingin.
Tapi untuk beberapa alasan, murid perempuan itu bisa merasakan ada sesuatu yang tidak beres dan ingin menjelaskan, tapi kita akan mengetahui kebenarannya setelah memberinya pelajaran. Zhang Ping menyerbu ke arah Lin Yun. Tapi bahkan sebelum dia bisa mendekat, Lin Yun mengirimnya terbang dengan tendangan, mematahkan beberapa tulang rusuk Zhang Ping. Akibatnya, Zhang Ping terbaring di tanah, mengerang kesakitan. Semua orang terkejut ketika melihat betapa mudahnya Lin Yun mengalahkan Zhang Ping, yang berada di tahap ketiga dari alam bela diri yang mendalam. RGGGH. Tulang rusuk saya patah dan Anda melukai jantung dan paru-paru saya. Zhang Ping terbaring di tanah, menatap Lin Yun dengan kebencian. Adik laki-laki Zhang. Segera, anggota kelompok lainnya menjadi marah. Mereka tidak pernah menyangka Lin Yun akan begitu kejam. Tapi saat mereka hendak membalas, sebuah teriakan dingin terdengar, kalian semua, hentikan. Bab 244 Inti Binatang, Esensi Darah. Kakak senior Zuo. Murid-murid Sekte Huanyuan memiliki kilatan kegembiraan di mata mereka ketika mereka melihat Zuo Yun. Ketika Lin Yun berbalik, dia melihat tubuh bagian atas Zuo Yun penuh dengan luka. Luka yang ditinggalkan oleh Raja Serigala Darah begitu dalam sampai tulang-tulangnya terlihat. Wajahnya terkuras dan jejak darah bocor dari sudut bibirnya. Dia terengah-engah saat dia berdiri di sana. Siapapun bisa mengatakan bahwa dia terluka parah, yang menunjukkan betapa berbahayanya saat dia bertarung dengan Raja Serigala Darah. Jika itu adalah orang lain tanpa fisik pertempuran Dracula, mereka pasti sudah mati sekarang. Zuo Yun menatap Lin Yun sebelum dia berbalik untuk melihat Zhang Ping. Zhang Ping, kenapa kau terluka parah? Adik laki-laki Zhang terluka olehnya. Murid-murid yang lain segera angkat bicara untuk menjelaskan apa yang terjadi. Berbaring di tanah Zhang Ping menatap Lin Yun dengan enggan, jika bukan karena fakta bahwa saya terluka karena pertempuran dengan serigala, tidak mungkin seseorang seperti dia bisa mengalahkan saya. Di sisi lain, Zuo Yun terkejut. Tulang rusuk Zhang Ping patah karena satu tendangan. Zhang Ping juga seseorang yang telah melatih jurus pertempuran Dracula dan dikabarkan bahwa pencapaiannya di dalamnya tidak jauh dari Zuo Yun. Tapi tulang rusuknya patah hanya dengan sebuah tendangan. Bukankah paviliun pedang Ling Qiao terkenal dengan teknik pedang mereka? Belum lagi Lin Yun baru berada di tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam. Untuk sesaat, mata Zuo Yun dipenuhi dengan kebingungan. Dia sama sekali tidak bisa memahami Lin Yun. Dia fokus untuk melarikan diri sebelumnya, jadi dia hanya bisa samar-samar merasakan ledakan niat pedang yang kuat dari belakangnya, yang hanya berlangsung sesaat. Dia terluka parah, jadi kesadarannya agak kabur. Sejujurnya dia tidak yakin apakah peristiwa itu berasal dari Lin Yun. Selain itu, Zuo Yun menatap Lin Yun dan berkata, dia mungkin seseorang dari paviliun pedang Ling Qiao, tapi jangan salah paham. Dia tidak menyerangku. Mari kita kesampingkan itu untuk saat ini dan bantu adik Zhang Ping dengan tulang rusuknya. Kita akan berurusan dengan luka-luka kita setelahnya. Dia pasti memegang komando atas kelompok itu karena semua orang mengikuti instruksinya saat dia berbicara. Dia kemudian berjalan ke arah Lin Yun dan dia bertanya, kamu pasti yang memata-matai aku saat aku bertarung dengan Raja Serigala Darah, kan? Kurasa aku tidak berkewajiban untuk menjawabmu. Diam-diam Lin Yun merasa khawatir dengan persepsi Zuo Yun. Cara Zuo Yun bersikap membuat Lin Yun merasa tidak yakin dengan dia. Lin Yun bahkan bertanya-tanya apakah Zuo Yun masih bisa melakukan perlawanan. Kamu benar. Zuo Yun tersenyum. Dia kemudian menelan pil dan mulai pulih dari lukanya. Kenapa kamu masih di sini? Apa kau ingin berpetualang bersama kami? Kami, dari Sekte Huanyuan, tidak membutuhkan sampah di tahap kedua alam bela diri mendalam di sekitar kita. Zhang Ping berada dalam kondisi yang jauh lebih baik setelah mengambil pil untuk lukanya dan mulai mengejek Lin Yun. Tetapi saat dia selesai berbicara, sesosok hitam melesat dan dengan cepat menendang dadanya. Tulang rusuk Zhang Ping yang baru saja diperbaiki patah lagi. Dia berteriak kesakitan, tapi rasa sakit yang luar biasa segera membuatnya pingsan. Murid-murid lain dari Sekte Huanyuan berbalik menatap Lin Yun dengan mulut terbuka lebar. Mereka terkejut karena mereka tidak bisa melihat bagaimana Lin Yun menyerang. Jejak ketakutan muncul di mata mereka saat mereka berbalik untuk melihat Zuo Yun, yang baru saja pulih dari lukanya dengan mata terpejam. Seolah-olah dia tidak merasakan keributan sama sekali. Itu jauh lebih baik. Lin Yun menyipitkan matanya menjadi celah dan tersenyum, Raja Serigala Darah mungkin telah dibunuh olehku, tapi aku tidak akan mengambil keuntungan dari orang lain. Kakak seniormu berkontribusi dalam pembunuhan Raja Serigala Darah, jadi aku akan pergi setelah dia pulih dan kita membagi harta rampasan.
Selain Zuo Yun, tidak ada seorang pun di sini yang menarik perhatian Lin Yun. Lin Yun tidak akan takut meskipun mereka tidak terluka. Tapi Zuo Yun adalah seseorang yang berada di tingkat keempat dari alam bela diri yang mendalam dan dia adalah satu-satunya orang yang bisa menjadi ancaman bagi Lin Yun. Adapun Zhang Ping, orang bodoh seperti dia harus diberi pelajaran atau mereka akan kenyang dengan diri mereka sendiri. Sementara yang lain dari Sekte Huanyuan tidak tahu bagaimana harus bereaksi terhadap situasi ini, Lin Yun mundur ke pohon dan berbaring untuk beristirahat. Para murid dari Sekte Huanyuan kemudian merasa lega saat melihat itu. Beberapa menit kemudian, Lin Yun membuka matanya dan Zuo Yun juga membuka matanya ketika dia melihat ke atas. Tubuh Zuo Yun dipenuhi dengan kekuatan Dracula dan dia sudah pulih dari luka-lukanya. Lin Yun terkejut dengan betapa cepatnya Zuo Yun pulih. Murid-murid lain dari Sekte Huanyuan juga membuka mata mereka. Mereka kurang lebih sudah pulih dari luka-luka mereka juga. Melihat fisik pertempuran Dracula beraksi sangat membuka mata Lin Yun. Tapi Zuo Yun adalah orang yang paling mengejutkannya. Beberapa saat yang lalu, Zuo Yun berada dalam keadaan hampir mati, tapi dia pulih ke puncaknya dengan begitu cepat. Meskipun tidak mungkin bagi Zuo Yun untuk pulih sepenuhnya, dia masih bisa memulihkan sebagian besar kekuatannya. Lin Yun menentukan semua ini dalam sekejap. Kau begitu misterius. Kau bisa membunuh Raja Serigala Darah dengan satu pukulan, itu mengesankan. Jika memungkinkan, apakah menurutmu kita bisa berdebat? Zuo Yun menatap Lin Yun. Akan ada kesempatan bagi kita untuk bertarung. Lin Yun tersenyum. Zuo Yun mungkin memiliki kultivasi yang lebih tinggi, tapi Lin Yun tidak takut. Bagaimanapun, kekuatan Zuo Yun hanya setara dengan mereka yang berada dalam 10 besar di peringkat fana. Ketika murid-murid Sekte Huanyuan yang lain mendengar apa yang dikatakan Lin Yun, mereka mulai mencibir dalam hati. Mereka mencibir betapa sombongnya suara Lin Yun. Bagaimanapun, Zuo Yun adalah seorang jenius di Sekte Huanyuan. Aku masih belum mengetahui namamu. Zuo Yun menatap Lin Yun dengan ketertarikan di matanya. Tidak bisakah orang ini mengatakan bahwa dia hanya mencoba untuk bersikap sopan? Tidak mungkin dia, Zuo Yun, bisa melakukan sesuatu seperti memanfaatkan orang lain dan bertarung dengan seseorang di tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam. Dia tidak bisa menahan perasaan tertarik pada Lin Yun sekarang. Paviliun Pedang Ling Qiao, Lin Yun dari peringkat fana, jawab Lin Yun. Lin Yun. Zuo Yun bergumam pada dirinya sendiri. Dia tidak bisa mengingat nama ini. Sejak kapan ada sosok seperti itu di antara murid-murid luar Paviliun Pedang Ling Qiao? Jadi Zuo Yun menyimpulkan bahwa Lin Yun pasti seorang pemula. Oke, aku akan mengingatnya. Kau sebelumnya mengatakan bahwa aku punya andil dalam mayat Raja Serigala Darah. Jadi aku ingin tahu bagian mana yang kau rencanakan untuk kuberikan padaku. Kata-kata Zuo Yun membuat wajah teman-temannya berubah. Mereka tidak pernah menyangka bahwa Zuo Yun akan membiarkan Lin Yun membagikan mayatnya. Bagaimanapun juga, itu adalah Raja Serigala Darah, binatang iblis di tahap keempat puncak alam bela diri mendalam yang telah memadatkan aura raja. Mungkin hanya ada segumpal aura raja, tapi inti binatang yang mengandung esensi Raja Serigala Darah bisa dianggap sebagai harta karun. Jika mereka menyempurnakannya, itu bisa sangat meningkatkan kultivasi mereka. Aku akan mengambil inti binatang dan esensi darah. Segala sesuatu yang lain menjadi milikmu. Lin Yun sudah tahu bagaimana dia ingin membagi mayat itu. Apa? Inti binatang adalah benda paling berharga pada Raja Serigala Darah ini dan itu adalah sesuatu yang bahkan para kultivator alam Istana Ungu akan membayar harga yang sangat mahal. Esensi darah Raja Serigala Darah juga tidak murah. Itu lebih murni daripada esensi darah dari Serigala Darah biasa. Kamu menginginkan barang paling berharga dari Raja Serigala Darah sambil memberi kami sampah. Murid-murid Sekte Huanyuan memerah karena marah ketika mereka mendengar rencana Lin Yun. Lin Yun tidak menjawab, tapi dia mencibir dalam hati. Orang-orang ini tidak memiliki andil dalam Raja Serigala Darah, hanya Zuo Yun yang memiliki klaim. Jadi tidak mungkin dia akan membiarkan orang-orang ini memiliki bagian dalam Raja Serigala Darah. Selain itu, bagian lain dari Raja Serigala Darah tidak berguna dan dia tidak keberatan mengambil semuanya jika Zuo Yun tidak menginginkannya. Ayo kita pergi dengan itu. Zuo Yun menganggukkan kepalanya. Dia tidak memiliki pendapat yang menentang metode distribusi Lin Yun. Sementara yang lain tidak senang dengan metode pemisahannya, Zhang Ping, yang baru saja bangun berbicara, jika bukan karena anak nakal ini beruntung, bagaimana dia bisa membunuh Raja Serigala Darah? Kakak senior, aku akan membantai dia jika kamu tidak mau bergerak. Bahkan jika kau pulih dari lukamu, kau bukanlah lawannya.
Jangan mempermalukan dirimu sendiri di sini. Pisahkan mayat Raja Serigala Darah. Bagaimanapun juga, itu masih bernilai banyak giok spiritual, kata Zuo Yun dengan wajah gelap. Tapi, jawab Zhang Ping, plus, itu sudah cukup. Tidak peduli apapun, saudara di sini yang menyelamatkan hidupku dan aku tidak punya pendapat bahkan jika dia menginginkan seluruh mayat Raja Serigala Darah. Jangan sebutkan itu lagi. Zuo Yun telah mengetahui hal ini. Tidak peduli apakah Lin Yun memiliki keunggulan atau seberapa kuat kekuatannya. Yang benar adalah Lin Yun membunuh Raja Serigala Darah dan menyelamatkannya. Zuo Yun masih bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Semua orang menggelengkan kepala saat mendengar perkataan Zuo Yun. Beberapa saat kemudian, mereka menyerahkan inti binatang dan esensi darah kepada Lin Yun dengan enggan. Inti binatang seukuran kepalan tangan dipenuhi dengan aura iblis tak terbatas dan gumpalan aura hitam samar-samar terlihat di dalamnya. Di sisi lain, esensi darah itu seperti permata, menyilaukan seperti ketika bintang-bintang bersinar dari langit. Lin Yun menerima dua benda paling berharga dari Raja Serigala Darah tanpa merasa malu. Kalau begitu aku tidak akan mengganggu kalian lagi dan aku akan pergi sekarang. Lin Yun tersenyum dan berjalan pergi. Tepat pada saat ini, serangkaian gemerincing berat terdengar bergema dari pegunungan dan hutan. Tanah mulai bergetar di bawah dampak yang sangat besar ini. Di saat yang sama, ada juga gelombang aura iblis yang menyapu. Aura iblis yang sangat kuat. Semuanya waspadalah. Binatang iblis apa itu? Kenapa aku belum pernah melihatnya sebelumnya? Wajah murid-murid Sekte Huanyuan berubah. Di sisi lain, Lin Yun tersenyum ketika dia mendengar suara gemerincing. Melihat kegugupan di wajah semua orang, dia tersenyum, tenang. Ini adalah teman saya. Teman. Zuo Yun menatap Lin Yun dengan ragu. Beberapa saat kemudian, kilatan petir merah melesat, menimbulkan awan debu di belakangnya. Kuda itu memiliki 4 anggota tubuh yang kuat yang disertai dengan gelombang aura iblis yang kuat. Kuda naga darah muncul di depan mata semua orang. Kuda naga darah. Astaga, itu benar-benar kuda naga darah. Mengapa kuda naga darah yang tampaknya hanya berada di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam ini terasa lebih menakutkan daripada Raja Serigala Darah? Lihat tanduk itu. Ini adalah kuda naga darah dengan garis keturunan naga yang terbangun. Tapi aku ingin tahu naga jenis apa itu. Kemunculan kuda naga darah yang tiba-tiba mengejutkan semua orang. Baiklah. Lin Yun tersenyum pahit dan melemparkan inti binatang itu. Ketika Zhang Ping dan yang lainnya melihat pemandangan ini, dagu mereka hampir jatuh. Inti binatang yang mereka impikan untuk didapatkan begitu saja diberikan kepada seekor kuda oleh Lin Yun. Itu adalah inti binatang yang bahkan seseorang di alam istana ungu akan tergoda olehnya. Bab 245 Tebing Hati. Kuda naga darah dengan senang hati mengunyah inti binatang itu. Pada saat ini, kuda naga darah berubah dari yang terlihat megah dan perkasa menjadi anjing pelacak murahan dengan gigi gingsul yang menyembul. Itu adalah gambaran yang sama sekali berbeda dari sebelumnya. Bibir Zhang Ping bergerak-gerak karena dia tidak tahan melihat pemandangan ini. Suara kunyahan yang dihasilkan oleh kuda naga darah membuat hati semua orang sakit. Sungguh sia-sia. Mereka tidak percaya bahwa Lin Yun memberikan inti binatang yang begitu berharga untuk tunggangannya. Siapa yang akan menggunakan inti binatang yang begitu berharga pada binatang iblis? Saat kuda naga darah memurnikan inti binatang itu, auranya mulai melonjak di depan semua orang. Itu meningkat dengan kecepatan yang terlihat dengan mata telanjang, meroket ke puncak tahap ketiga dari alam bela diri mendalam. Semua orang dari Sekte Huanyuan tercengang. Tidak hanya itu, tapi mereka bahkan bisa merasakan untaian aura raja yang berasal dari kuda naga darah. Itu lemah, tapi mereka bisa merasakannya dengan jelas di kuda naga darah. Sialan. Itu seharusnya milikku. Zhang Ping mengutuk dalam hati. Dengan bantalan Zuo Yun, tidak mungkin dia akan bertarung dengan mereka untuk mendapatkan inti binatang itu, jadi ada kemungkinan besar itu akan jatuh pada dirinya. Tapi ketika dia melihat bagaimana kuda naga darah menyeringai sambil memperlihatkan gigi gerahamnya, Zhang Ping tidak bisa menahan diri untuk tidak mengumpat dengan lembut. Tapi saat dia selesai mengutuk, kuda naga darah menyemburkan seteguk air liur ke arahnya bersama dengan pecahan inti binatang itu, yang membuat Zhang Ping merasakan sakit yang luar biasa. Kakak senior, binatang ini meludahiku. Zhang Ping menyeka wajahnya dengan marah. Kuda naga darah mulai terkikik, memperlihatkan senyum gigi gingsulnya. Zhang Ping hampir meniup puncaknya. Bagaimana bisa itu seekor kuda? Itu benar-benar menertawakannya. Bajingan ini sama dengan tuannya. Tidak hanya Lin Yun menendangnya 2 kali, tapi kudanya juga melakukan hal yang sama.
Kuda ini cerdas, jadi secara alami akan meludahimu karena mengutuknya. Mengapa tidak ada orang lain yang diludahi olehnya selain dirimu? Zuo Yun tersenyum. Itu benar. Kami sangat ramai bersama, tapi hanya adik Zhang Ping yang diludahi. Oh ya, hanya Zhang Ping Junior yang menghina. Aku benar-benar tidak bisa berkata apa-apa tentang kuda naga darah ini. Ini unik. Semua orang dari Sekte Huanyuan melihat ke atas dan mata mereka dibuka oleh hewan peliharaan iblis yang begitu cerdas. Kuda naga darah mulai terkekeh ketika mendengar seseorang memujinya. Ketika Zhang Ping melihat bahwa tidak ada yang membantunya, dia merasa sangat tertekan sehingga dia ingin mati. Berhentilah tertawa, bodoh. Lin Yun menepuk leher kuda naga darah dan menaikinya, bersiap untuk pergi. Zuo Yun menatap Lin Yun dalam-dalam dan berkata, tidak heran saudara Lin berani menjelajah di pegunungan awan iblis dengan kultivasi di tahap kedua dari alam bela diri yang mendalam. Dengan adanya kuda naga darah, bahkan jika kau menghadapi musuh yang tidak bisa kau lawan, kau masih bisa lari. Dengan kecepatan kuda, siapa yang bisa mengejar Anda di pegunungan? Lin Yun menjawab sambil tersenyum. Zuo Yun tidak sepenuhnya salah, tapi dia hanya setengah benar. Kuda naga darah memang salah satu aset terbesarnya, tapi dia hanya mengandalkan dirinya sendiri di pegunungan awan iblis. Dia bahkan dengan sengaja mengirim kuda naga darah pergi untuk berlatih sendirian. Aku akan pergi sekarang. Jurus pertempuran Dracula dan teknik pedang dari kakak Zuo Yun membuka mata saya. Aku akan meminta nasihat darimu jika ada kesempatan di masa depan. Tunggu. Zuo Yun memanggilnya. Jika aku benar, kau pasti berada di misi yang sama dengan kami, kan? Memburu serigala darah dan mengambil esensi darah mereka. Bagaimana kau tahu tentang itu? Lin Yun bertanya. Esensi darah terletak di antara alis serigala darah. Tidak hanya mengandung vitalitas yang kuat, tapi juga esensi matahari dan bulan. Itu adalah bahan terbaik yang digunakan untuk menempa artefak dan harganya sangat mahal, senyum Zuo Yun. Misi ini dikeluarkan oleh Asosiasi Spiritualis untuk Sekte Huanyuan dan Paviliun Pedang Ling Qiao. Jadi saya menduga bahwa Anda pasti memiliki misi yang sama dengan kami. Jadi, mengangguk Lin Yun. Karena itu masalahnya, mengapa kita tidak bekerja sama? Ada lebih dari 100 serigala darah di luar sana, jadi cukup bagi kita untuk membaginya. Selain itu juga akan meningkatkan efisiensi kita untuk bekerja sama. Zuo Yun memberikan alasannya dan menunggu jawaban dari Lin Yun. Zhang Ping dan yang lainnya tercengang. Mereka tidak tahu mengapa Zuo Yun tiba-tiba ingin bekerja sama dengan Lin Yun. Pada kenyataannya, Zuo Yun dan Lin Yun telah meremehkan kekuatan Raja Serigala Darah. Jika bukan karena Lin Yun, besar kemungkinan Zuo Yun akan terbunuh. Dia tidak tahu orang seperti apa Lin Yun sebelumnya, tapi dia mengambil keputusan saat melihat kuda naga darah. Bagaimanapun juga, Lin Yun tidak mungkin mengerikan karena dia bahkan bisa berteman dengan binatang iblis. Hati manusia selalu lebih menakutkan daripada hati binatang iblis, jadi mereka tidak akan mudah bersentuhan dengan manusia. Lin Yun merenungkan saran Zuo Yun di atas kuda naga darah. Aliansi itu tidak terdengar terlalu buruk baginya dan tentu saja lebih efisien daripada dia berburu sendirian. Di saat yang sama, dia bisa menggunakan kesempatan ini untuk memahami kekuatan Zuo Yun. Lagi pula, dia tertarik dengan jurus pertempuran Dracula dan teknik pedang Zuo Yun. Baiklah, ayo kita bekerja sama kalau begitu. Zuo Yun tersenyum. Itu yang terbaik. Dengan bantuan kakak Lin, aku yakin kita akan bisa mencegat semua serigala darah sebelum mereka kembali ke suku mereka. Selama beberapa hari berikutnya, Lin Yun berbaur dengan kelompok itu dan memburu para serigala darah. Dengan kepergian Raja Serigala Darah tidak dapat memberikan ancaman bagi mereka. Zuo Yun sangat kuat dan kekuatannya terungkap sepenuhnya dalam perburuan ini. Dengan teknik pedang Zuo Yun, Lin Yun tidak memiliki kesempatan untuk mengungkapkan kekuatannya, yang membuat murid-murid Sekte Huanyuan tidak senang karena Lin Yun memanfaatkan mereka. Namun, Lin Yun tersenyum saja. Dia tidak terlalu terganggu dengan pikiran mereka. Dia juga tidak memukuli Zhang Ping lagi. Bagaimanapun juga, dia harus memberi Zuo Yun muka. Kelompok itu memanen banyak selama 7 hari dan membuat kemajuan pesat dalam misi mereka. Lin Yun telah mengumpulkan 45 esensi darah, jadi dia sudah bisa menyelesaikan misinya jika dia menyertakan esensi darah serigala darah King. Namun, dia tidak terburu-buru karena dia ingin menyimpan esensi darah Raja Serigala Darah untuk dirinya sendiri. Di hari ke-7, kelompok itu mengejar 5 serigala darah yang terluka. Tapi saat mereka hendak mengejar, wajah Zuo Yun berubah. Dia segera berteriak kepada kelompok itu, berhenti.
Kita tidak bisa mengejar mereka lebih jauh lagi. Kita akan sampai di suku serigala darah jika kita melangkah lebih jauh lagi. Suku serigala darah. Itu benar. Zuo Yun menjelaskan kepada semua orang bahwa ada suku serigala darah yang sangat besar di pegunungan awan iblis. Ada ribuan serigala darah dalam suku itu dan mereka bahkan memiliki tetua serigala darah yang sebanding dengan alam istana ungu. Kematian mereka dijamin jika mereka melenggang masuk. Setiap kali suku serigala darah melahirkan seorang raja baru, raja tersebut akan pergi dengan sekelompok serigala darah untuk menjelajahi pegunungan awan iblis. Serigala darah akan kembali ketika raja terbunuh, tapi mereka akan pergi lagi ketika raja baru lahir. Suku serigala darah ada di depan. Lin Yun melihat ke arah kejauhan. Ada lembah yang luas di depan yang dipenuhi oleh aura yang tidak biasa. Zuo Yun menganggukkan kepalanya, tidak apa-apa selama kita menjaga jarak. Sial, kita hanya tinggal 3 esensi darah lagi untuk menyelesaikan misi kita. Kita harus mencari kelompok baru sekarang. Wajah Zhang Ping memancarkan keengganan dan dia menghantamkan tinjunya ke pohon. Tindakannya segera membuat alis Lin Yun terangkat karena naga aurora di dalam tubuhnya mulai merasa tidak nyaman. Lin Yun segera mengeksekusi 7 langkah mendalam. Dia berlari ke depan dan menyeret Zhang Ping menjauh sebelum berbalik berlari, meninggalkan bayangan. Lin Yun, apa yang kau lakukan? Turunkan aku. Zhang Ping berteriak. Lin Yun melepaskan cengkeramannya dan melemparkan Zhang Ping ke tanah. Tapi tepat ketika Zhang Ping akan kehilangannya, sebuah anak panah melesat, menghancurkan bayangan Lin Yun dengan racun yang berat. Dampak besar dari anak panah itu berdengung dan menyebabkan tanah di bawah kaki mereka bergetar. Wajah Zhang Ping kehabisan warna dari adegan ini. Dia tahu bahwa dia akan menjadi orang yang mati jika Lin Yun tidak turun tangan. Anak panah itu menancap ke tanah dan menyebabkan gumpalan asap hitam mengepul. Itu adalah racun yang sedang bekerja, yang langsung menyebabkan pepohonan di sekitarnya layu. Wajah semua orang dalam kelompok itu berubah dan mereka tanpa sadar mundur beberapa langkah. Murid sekte. Sungguh menarik. Beberapa murid di tahap ketiga dari alam bela diri mendalam juga berani mendekati suku serigala darah. Seorang pria parubaya muncul di hutan gelap dengan seringai dingin. Huff. Kenapa kamu tidak melihat siapa mereka? Sebuah suara menakutkan terdengar dan seorang pria parubaya dengan pakaian hitam berjalan keluar. Tatapan pria ini seperti ular berbisa yang menatap kelompok Lin Yun. Mata pria parubaya itu berbinar, jadi ini adalah sekte Huan Yuan. Tidak heran. Daging yang enak sekali. Kakak, kamu tidak keberatan membiarkan aku memilikinya, kan? Tangani mereka dengan cepat. Jangan biarkan mereka hidup-hidup karena mereka telah menemukan kita. Pria parubaya berbaju hitam itu berkata dengan dingin. Keduanya dengan santai menentukan hidup dan mati kelompok Lin Yun dengan beberapa kata. Aura mereka di tahap kelima dari alam bela diri mendalam sepenuhnya menunjukkan kekuatan mereka. Pada saat yang sama, ada 4 pria dan 1 wanita jauh di beberapa pohon. Tiba-tiba, wanita itu berbicara, Tuan Yanxin, itu terlihat seperti adik laki-lakimu. Zuo Yun akan terkejut jika dia ada di sini. Tuan Yanxin adalah kepala murid sekte Huan Yuan dan dia juga salah satu dari 8 tokoh bergelar di ibu kota ilahi. Beberapa orang yang bersama dengan Tuan Yanxin tidak lebih lemah darinya dan mereka semua berada pada level yang sama dengan 8 tokoh bergelar. Salah satu dari mereka tersenyum, sekarang ini akan sulit. Kita akan merusak rencana kita untuk berurusan dengan pencuri besar Mo Luo jika kita bertindak sekarang. Salah satu dari mereka bukan murid dari sekte saya. Saudara Xin Jue harus tahu tentang dia. Biarkan saudara Xin Jue yang membuat keputusan, kata Tuan Yanxin tidak senang. Kita tunggu saja sekarang. Xin Jue tidak mengucapkan jawaban yang diinginkan Tuan Yanxin, yang membuat beberapa orang lainnya tampak terkejut. Menarik.